ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan kaum muslimin rahimakumullah pengajian hadis Nabi dari kitab Sunan At-Tirmidzi, dan ini di kitab saya nomornya 3638, di kitab panjenengan 364847. Jadi memang sekitar terpaut 10 hadis. Ini hadisnya saya panjang saya bacakan. Dari Ibrahim bin Muhammad dari anaknya Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan kana Aliun adalah Ali idza wasafa apabila mensifati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa tidaklah Rasulullah itu bitawil orang yang tinggi al-mumaqqid yang terlalu tinggi, atau bahasa kita jangkung ya. Jadi tingginya tinggi normal, karena kalau tinggi jangkung itu tidak bagus. Wala tidak pula bil qasir pendek al-mutaraddid yang cepol. Jadi ini semuanya kata-kata yang menunjukkan dahsyatnya. Kalau mumaghid jadi tingginya dahsyat, kalau mutaraddid itu yang pendeknya dahsyat. Terus kalau tidak tinggi tidak pendek apa? Wa kana adalah beliau itu rabba'atan sedang-sedang minal qaumi dari qaum. Sedang-sedang artinya tengah-tengah antara tinggi dan pendek, tapi lebih condong kepada tinggi. Dan dalam riwayat Baihaqi bahwasanya beliau itu kalau berjalan bersama siapapun juga pasti beliau lebih tinggi. Riwayat Baihaqi ini. Meskipun beliau itu sebenarnya tidak tinggi juga tidak pendek, tapi kalau siapapun ada orang tinggi bersama beliau, badan beliau tidak akan ngalah, pasti lebih tinggi. Tapi ketika berjalan sendiri, nanti kelihatan normal lagi. Itu dalam riwayat Baihaqi. Kemudian rambutnya, walam yakun dan tidak adalah Nabi itu bil ja'di keriting al-qatat keribu, keriting yang dahsyat, tidak. Wala bisabit tidak pula lurus. Jadi tengah-tengah antara keriting dengan lurus. Berarti apa? Karena adalah beliau itu ja'dan rajilan, mengombak. Ja'dan sendiri artinya keriting, tapi bukan keriting yang keribu, keriting yang rajilan yang mengombak, atau bahasa kita ikal. Ini ada apa? Sedikit-sedikit ombaknya gitu. Dan ini sangat indah bagi rambut laki-laki. Walam yakun dan tidak adalah beliau itu bil mutahham, gemuk. Jadi badannya tidak gemuk, tapi juga tidak kurus, Pak. Tengah-tengah antara keduanya. Karena tadi sudah disebutkan robaatan, sedang-sedang. Dan gemuk itu tercela apabila gara-gara banyak makan, banyak tidur, sedikit ibadah. Gara-gara tiga ini. Okay? Tapi kalau bukan karena ini tidak masalah, karena gemuk itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wala dan tidak pula bil mukalsam, orang yang wajahnya bundar, tidak bundar, karena kalau bundar kurang cakep. Wakana dan adalah fil wajhi pada wajahnya tadwirun, ada sedikit bundar. Jadi tidak lonjong juga tidak bundar, tapi apa? Sedikit bundar. Terus kulitnya apa? Abyadu, beliau putih, musrobun, campur merah. Jadi putih kemerah-merahan. Ini putihnya orang-orang Arab. Kalau putihnya orang-orang Eropa kan kurang bagus ya, putih pucat gitu. Nah, kalau orang Arab putihnya kemerah-merahan indah. Ada aju yang hitam, al-ainain, kedua matanya. Maksudnya pada bagian hitam itu sangat hitam. Saya pernah melihat mata saya, Pak. Ternyata hitamnya tidak begitu hitam ya, coklat-coklat gitu. Nah, Rasulullah sangat hitam, itu sangat indah sekali, menambah kecapepan seseorang. Ahdaba yang lebat al-asfari, bulu-bulu matanya. Nah, sudah hitamnya dahsyat, bulu matanya banyak lagi, tambah apa? Menyenangkan sekali untuk dilihat. Mata elang. Jalilu yang besar al-musyashi, tulang-tulang pangkal, ya, pangkal-pangkal tulang. Seperti misalnya di sini, ya, apa namanya ini? Siku-siku, kemudian apa ini? Dengkul, ya, pokoknya yang bagian-bagian seperti ini semuanya besar-besar, dan itu menunjukkan kekuatan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal katati, dan juga katatnya besar. Katat itu adalah tulang punggung yang tengah.
Jadi kan ada bagian kanan, ada bagian kiri kan tulang punggung itu. Nah, tengahnya itu juga besar. Itu katat namanya. Ajratu, beliau tidak berbulu, yaitu dadanya ini enggak berbulu, tubuhnya tidak berbulu. Hanya saja dzu masrubatin, memiliki bulu dada yang tipis. Jadi bulu dadanya tidak lebat sampai menakutkan, tidak ya, tapi hanya tipis seperti garis ini. Nah, itu disebut masrubah, yang tipis. Syathnu, yang tebal, al-kaffaini, kedua telapak tangannya, wal qadamaini, dan kedua telapak kakinya. Maksudnya jari-jarinya ini tebal. Dan jari-jari yang tebal itu untuk laki-laki terpuji karena menunjukkan kekuatan orang tersebut. Tapi kalau untuk perempuan tidak terpuji. Nah, perempuan itu yang bagusnya yang lentik-lentik kecil-kecil, itu adalah untuk perempuan. Maka ini jari-jari Rasul SAW tebal-tebal, menunjukkan kekuatan tubuh Nabi SAW. Idza masya, apabila beliau berjalan, taqalla, beliau itu berjalan dengan kuat atau dengan tegap. Ka'annama, seolah-olah, yamshi, beliau berjalan fi sobabin, pada turun. Jangan bayangkan orang sedang turun, Pak. Tidak mungkin berjalannya lembek, pasti tegap ya. Karena apa? Namanya turun itu pasti akan seperti orang terdorong ya. Nah, maka otomatis terpaksa kakinya itu tegap pada tanah. Nah, itu kondisi Nabi ketika berjalan. Wa idza, dan apabila iltafata, menoleh, iltafata, beliau menoleh ma'an, semuanya maksudnya badannya semuanya menoleh. Jadi nggak pernah menoleh hanya kepalanya saja, kanan kiri nggak pernah. Misalnya ada orang memanggil, nah beliau akan tolehkan seluruh badan. Dan seperti ini, orang yang tidak suka toleh-toleh dalam perjalanan, ini menyebabkan keamanan dia dalam perjalanan. Karena kalau kita naik motor misalnya, ada apa dikit-dikit mulai. Nah, itu nanti mudah ada musibah. Sehingga kalau naik kendaraan itu yang fokus, lihat ke arah depan, jangan toleh-toleh begitu. Baina, di antara katifaihi, kedua tulang entongnya, tulang punggungnya, ada khatamu, setempel an-nubuwah, kenabian, yaitu satu daging yang nanti akan dijelaskan pada hadis yang lain yang tumbuh di situ. Wahwa, dan dia itu adalah khatamu, setempelnya an-nabiyyin, seluruh para nabi. Artinya seluruh para nabi punya setempel seperti itu, pada punggungnya masing-masing nabi ya, dari Nabi Adam sampai 124.000 nabi semuanya ada setempelnya seperti itu. Tapi sayangnya memang hadis ini sanadnya putus ya. Jadi apakah betul semua nabi ada setempel kenabian pada tubuhnya? Wallahu a'lam. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan seluruh para nabi di surga. Kita tanya kepada mereka ya, apakah masing-masing punya setempel kenabian. Kalau untuk Nabi Muhammad jelas sahih. Sampai di sini sudah selesai sifat-sifat ciri-ciri fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berpindah kepada sifat batin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kan sifat dohir ya, badannya dari atas sampai bawah. Nah, sekarang sifat batinnya. Beliau adalah ajwadun nasi, orang yang paling longgar di antara manusia, sodron, dadanya. Hatinya longgar, tidak mudah marah, sehingga dibuat marah pun juga cepat kembali normal lagi. Pernah Rasulullah habis sholat kemudian dikejar oleh Arab Badui, Pak. Kemudian ditarik selendang Nabi, selendang kan ditaruh di sini. Nariknya saking kasarnya itu sampai merah badan Nabi SAW. Karena kain Nabi bukan kain yang mahalan, tapi kain yang murahan, agak kasar. Nah, kemudian si Arab Badui mengatakan, wahai Muhammad, saya bawa unta, tolong dipenuhi dengan gandum, dengan beras. Maka Nabi mengatakan, saya tidak akan penuhi ontamu kecuali kamu saya kisos dulu. Ini sudah merah, kamu harus saya merahkan dulu. Maka si Badui mengatakan, saya tidak mau dikisos. Kemudian dia mengatakan, penuhi onta saya. Beliau katakan, kisos dulu. Dia mengatakan, tidak mau, sampai 3 kali. Nah, setelah itu Nabi pergi, kemudian menyuruh para sahabat, itu tolong Arab Badui tadi yang memerahkan tenggorokan saya tadi, leher saya tadi, silahkan untuk diberi tunggangan berupa gandum sama beras. Ini longgarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ajwad di sini longgar. Nah, Ustaz. Di sini ajwadun nasi kafan wa asrahuhum sadra. Ajwadun nasi apa? Kafan. Kafan wa asrahuhum sadran. Pakai hak tadi.
Baik, saya mengikuti terjemah bacaan yang ada di panjenengan ya. Oh, kok beda Ustaz? Di sini yang dicetak beda. Oh, berarti memang yang dicetak dengan yang antum baca beda gitu ya. Baik. Ya, saya sekarang menerjemahkan yang dibaca oleh Ustaz Abdul Hasan ya. Ajwadun nasi kaffan, orang yang paling dermawan akan telapak tangannya. Jadi kata-kata ajwad ini memang bisa dua arti, bisa bermakna longgar, bisa bermakna dermawan. Karena kalau diambil dari kata-kata jaudah itu artinya longgar. Tapi kalau diambil dari kata-kata jud itu artinya dermawan. Nah, tergantung bacaannya gimana tadi. Kalau ajwadun nasi sodron ya berarti paling longgar hatinya. Tapi kalau ajwadun nasi kaffan, paling dermawan telapak tangannya. Jadi telapak tangannya paling nyah-nyoh kepada orang nyah-nyoh. Ya seperti tadi. Badui minta padahal sudah melukai Nabi. Nabi bilang penuhi ontanya dengan gandum dan beras. Disuruh memenuhi 2 karung. Padahal dia sudah melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asrahuhum, dan yang paling lebar atau paling longgar di antara mereka sodron dadanya. Nah, kalau dengan bacaan seperti ini berarti 2 terjemah sudah masuk semua. Kemudian berikutnya wa asdaqun nasi, dan paling jujurnya manusia lahjatan akan ucapannya. Ini tidak pernah beliau itu berdusta sama sekali, karena dusta termasuk dosa besar. Wa alyanuhum, dan paling lembut di antara mereka arikatan, tabiatnya atau wataknya. Wataknya sangat lembut, kepada orang lain lembut ya, tidak kasar, sehingga beliau dikasari pun juga masih lembut seperti tadi. Wa akramuhum, dan paling mulia di antara mereka isyratan, pertemanan, persahabatan. Dan inilah sebaik-baik sahabat, yaitu yang paling bagus persahabatannya kepada orang lain. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu al-ashabi, sebaik-baik sahabat itu adalah yang paling baik kepada sahabatnya. Sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi kita bisa menilai diri kita masing-masing, Pak, termasuk tetangga yang baik atau tidak kita ini. Kalau banyak mengganggu tetangga, ya berarti kurang baik. Kalau tidak mengganggu tetangga, insya Allah ya termasuk tetangga yang baik. Tadi malam ada yang nggak bisa tidur, Pak. Saya termasuk nggak bisa tidur tadi malam karena baratnya tetangga saya, ya bukan barat ya, baratnya rumah saya, gang lain. Ya. Itu mereka dangdutan sampai jam 12 malam, Pak. Saya turu, Pak. Pengen tak lempari bom tapi rantai bom kalau Pak. Saya teke, Pak. Nah itu seperti itu adalah apa? Jelek tetangga karena mengganggu orang lain sampai tetangga tidak bisa tidur. Mungkin yang nggak bisa tidur tidak cuma saya, mungkin saya kan juga belum begitu tua. Nah, apalagi yang tua-tua gimana kira-kira itu? Dangdutan gitu malah apa? Tidak bisa tidur. Beliau mengatakan man ra'ahu, barang siapa yang melihat Nabi badihatan, dengan mendadak atau tiba-tiba, maka habahu, pasti akan takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutnya ini karena wibawa ya. Jadi bukan karena kereng itu bukan ya, tapi karena wibawa. Sehingga kalau belum kenal, begitu melihat sekali langsung ya, meskipun belum kenal ini Rasulullah, tapi melihat itu sudah langsung wibawanya muncul. Wa man khalatahu, dan barang siapa yang bergaul dengan beliau ma'rifatan, karena kenal, maka ahabbahu, cinta kepada beliau. Kalau sudah lama bergaul, nah, wibawanya sudah berubah menjadi apa? Kecintaan. Jadi wibawanya masih, tapi tidak menyebabkan takut, malah menyebabkan cinta, menyebabkan dekat kepada Nabi SAW. Ringkasnya bagaimana sifat Nabi itu? Yaqulu, berkata na'ituhu, orang yang mensifati Nabi, lam ara, saya tidak pernah melihat qablahu, sebelum beliau, wala ba'dahu, tidak pula setelah beliau, mithlahu, yang semisal beliau. Artinya enggak ada duanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang semisal dengan beliau dalam hal kecakapan zahir maupun batinnya. Nah, hadis ini kata Imam Tirmidzi sanadnya tidak sambung. Di situ apa Ustaz? Apakah ada penjelasan lain selain isnad laisa isnaduhu bimuttasil? Ada enggak hadisun hasan itu, ada enggak? Yang kalau penjelasannya Imam Tirmidzi selain laisa isnaduhu bimuttasil, ada tambahan tidak? Yang saya maksud apa? Kata-kata Imam Tirmidzi.
Cuma isnaduhu muttasil titik. Oh, ngoten nggih. Karena konon itu belum jelas ya. Konon Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Konon. Kan naskahnya Imam Tirmidzi kan banyak ya. Ada satu naskah, ada naskah yang lain macam-macam. Nah, konon Imam Tirmidzi menghasankan. Tapi di naskah kita ini memang cuma kata-katanya sanadnya tidak sambung. Tidak sambung berarti dhaif. Kemudian berikutnya ini nggak usah kita baca. Ini karena hanya menjelaskan kata-kata sulit tadi ya. Mumaghid tadi artinya apa, kemudian mutaraddid artinya apa, qaqat artinya apa. Itu semuanya sudah saya terjemahkan. Nah, itu yang saya inginkan. Apa tadi? Hadza hasanun gharib. Nah, ini yang tidak ada di kitab saya. Ini yang saya inginkan ini. Jadi ternyata di sebagian naskah dikatakan hasanun gharib. Nah, kalau yang dicetak ini kan ringkasan ya. Ini tidak ada derajatnya. Nah, bisa ditambahkan sendiri. Hadisnya derajatnya hasan kata Imam Tirmidzi. Tetapi beliau juga mengatakan sanadnya tidak sambung. Sanadnya tidak sambung berarti dhaif. Kok beliau mengatakan hasan? Maksudnya apa? Hasanul makna. Maknanya bagus. Artinya maknanya bisa diterima. Bahwasanya Nabi itu tulangnya besar-besar, kemudian jarinya besar-besar, tebal-tebal, itu semuanya bisa diterima maknanya karena sesuai dengan hadis-hadis yang lain atau dikuatkan oleh riwayat-riwayat atau asar-asar yang lain. Nah, untuk berikutnya ini nggak usah kita baca, ini hanya penjelasan makna dari seorang ahli bahasa namanya Imam Asma'i yang beliau menafsirkan kata-kata sulit dalam hadis ini. Berikutnya baru babun fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 3648. Kata qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sadaqum dadah walakin kana yatakallamu bi kalamin bayyinah yubayyinuhu ya. Aisyah mengatakan maka tidak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu mempercepat ucapan sardakum sebagaimana cepatnya ucapan kalian hadza ini. Walakinnahu akan tapi beliau itu kana adalah yatakallam biasanya bicara bikalamin dengan ucapan yang yubayyinuhu, beliau menjelaskannya itu gimana? Faslun, yang jelas. Jadi faslun itu penjelasan dari kata-kata yubayyinu. Yahfazuhu, bisa menghafal sabda Nabi, menjalasa orang yang duduk ilaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau Nabi bersabda itu sabdanya perlahan-lahan. Kalau istilahnya dalam Al-Quran apa? Tartil. Nah, tartil itu bagaimana? Satu kalimat dengan kalimat berikutnya itu jelas sekali. Ini kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Sehingga orang yang mendengar ceramah Nabi satu kali mendengar sudah cukup bisa hafal. Kenapa? Karena perlahan-lahan. Jadi betul-betul diperhatikan oleh para sahabat ucapan Nabi SAW. Maka di sini Aisyah mengingkari orang yang yasrud. Yasrud itu membaca hadis dengan sangat cepat. Ini Aisyah menyindir Abu Hurairah. Jadi kasusnya ini kan Masjid Nabawi, samping sini kan kamarnya Aisyah. Nah, Abu Hurairah itu datang ke masjid, kemudian sandaran ke kamarnya Aisyah, kemudian mengatakan, wahai yang ada di dalam kamar, dengarkan sabda Nabi akan saya baca. Maksudnya tolong dicek ya, kalau ada salahnya nanti bisa diperbaiki. Nah, waktu itu Aisyah sedang salat duha, sehingga dia cuma mendengar Abu Hurairah, tidak bisa mengingkari. Nah, kemudian Abu Hurairah membacakan hadis Nabi dengan cepat. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anggaplah 10 hadis, 40 hadis ya. Di situ ditulis oleh murid-muridnya ya. Murid-muridnya nulis dengan cepat ya, karena dia membaca dengan cepat. Nah, begitu Abu Hurairah selesai kemudian pergi. Setelah pergi, Aisyah selesai salat duha. Kemudian Aisyah keluar. Kemudian Aisyah mengatakan seperti ini. Rasulullah tidak pernah ngomong cepat seperti kamu seperti itu, tapi ngomongnya perlahan-lahan, pelan-pelan, jelas. Karena itu dalam membaca hadis Nabi SAW itu ada dua teori yang saya dapatkan.
Teori pertama adalah yang membaca dengan teori majelis sama. Majelis sama itu majelis mendengarkan hadis Nabi tanpa dijelaskan, Pak. Baca aja. Dan ini bermanfaat bagi orang-orang yang sudah lama ngaji hadis. Karena dia sudah paham hadisnya, sehingga nggak dijelaskan sudah paham. Adapun dibacakan tanpa penjelasan, ini fungsinya pengulangan. Oh ya, saya pernah mendengar hadis seperti ini. Jadi ingat lagi, dibacakan lagi, ingat lagi. Nah, dibacakan majelis sama ini biasanya adalah sardun dengan sangat cepat. Kadang-kadang sangat cepat sampai harus pasang telinga betul-betul. Disambi nggak bisa, saking cepatnya. Teori yang kedua adalah majelis syarah. Nah, kalau majelis syarah itu baca satu pertemuan satu hadis atau satu pertemuan 10 hadis. Ya seperti yang sekarang kita lakukan ini. Ini namanya majelis syarah ya. Ini perlahan-lahan satu kata diterjemahkan, dimaknai ya, dikaitkan dengan hadis yang lain. Nah, seperti ini dua-duanya ada metode dari para guru-guru kita. Yang metode majelis syarah perlahan-lahan itu sesuai metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngomongnya perlahan-lahan. Yang metode majelis sama dengan cepat ini menurut teori Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi gurunya majelis sama itu siapa? Ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ya tidak bisa dikatakan bid'ah. Hanya satunya lebih utama, satunya kurang utama. Yang lebih utama yang perlahan-lahan ya. Satu pertemuan 10 hadis paham diamalkan, besok lagi 10 hadis lagi paham diamalkan. Itu lebih bagus daripada langsung baca banyak tapi apa? Tidak paham dan tidak ingat nih. Tapi sekali lagi ya, majelis sama itu berfungsi, bermanfaat bagi orang-orang yang sudah lama ngaji hadis. Berikutnya bab baru, monggo. Hadis 349 An Anasi bin Malikin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata salatat itu qala anhu. Anas radhiyallahu anhu mengatakan karena adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'idu mengulangi al-kalimata kalimat salasan 3 kali. Tujuannya apa? Lituqala supaya dipahami anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya kalimat-kalimat yang perlu dipahami oleh Nabi diulang sampai 3 kali. Dalam hadis yang lain kalimatnya adalah litufhama anhu, supaya dipahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu, sampai dipahami. Nah, tufhama dipahami itu menafsirkan kata-kata tuqala ini tadi ya. Diakali maksudnya dipahami. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi suatu kaum maka beliau salam kepada mereka, salamnya pun juga diulang 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Nah, salam yang diulang 3 kali menurut guru saya ini bukan kalau majelis kecil seperti ini, Pak. Kalau majelis kecil seperti ini cukup 1 kali salam. Tapi seandainya orangnya banyak ya, dari awal gang sudah ada yang menyambut nih. Kalau satu-satu besar kan gitu. Dari awal gang sudah ada yang menyambut nih. Nah, maka salam, kemudian tengah gang salam lagi, kemudian sampai majelis salam lagi. Nah, 3 kali maksudnya seperti itu. Jadi bukan setiap majelis salam diulang 3, enggak perlu 3 ya. 1 kali udah cukup. Berikutnya babun baru fi basyasyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam senyumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basyasyah itu nama lain dari tabassum atau dhahik, yaitu tersenyum. Monggo. Hadis 3650 An Abdillah bin Harith bin Zaid qala ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sanad hadis ini ada perawi yang dhaif namanya Ibnu Lahiyah, tetapi hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, mungkin karena banyak hadis yang semakna. Dari Abdullah bin Harith bin Jaz', ini sahabat Nabi yang terakhir mati di Mesir. Dia mengatakan, ma ra'aitu, aku tidak melihat ahadan seorang pun aktsara yang lebih banyak tabassuman senyumnya min daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena sanadnya dhaif, Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun gharib. Kalau Imam Tirmidzi mengatakan gharib itu biasanya adalah apa? Dhaif ya. Ini dhaifnya karena Ibnu Lahiyah tadi. Tapi sekali lagi ini hadisnya disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Terus kenapa beliau itu banyak tersenyum?
Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, tabassumuka, senyum Anda, fi wajhi akhika, pada wajah saudara Anda, laka shadaqatun, itu menjadi sedekah bagi Anda. Artinya sedekah itu tidak harus dengan harta, tapi bisa dengan perbuatan-perbuatan baik, dan termasuk perbuatan baik adalah kita berjumpa dan kita senyum. Karena senyum itu selain menyehatkan tubuh kita, juga menyehatkan hatinya orang lain. Karena kalau kita ketemu dengan orang merengut, nah pasti hatinya kan jadi kurang nyaman. Jadi tidak sehat untuk kita dan juga tidak sehat untuk hati orang lain. Betul. Hadis 3651. Anak Bilal bin Harits al-Jazim qala maka nazartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabajjuman. Abdullah mengatakan, makana, tidak adalah, dhahiku, tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali tabassuma, tersenyum. Artinya beliau tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Karena tertawa terbahak-bahak itu mengurangi muruah atau kemuliaan seseorang. Tapi tidak sampai haram, Pak, ya. Tertawa terbahak-bahak itu tidak sampai kepada haram. Namanya apa? Tertawa terbahak-bahak, qoh-qohah. Qoh-qohah, tertawa terbahak-bahak karena sampai ada suara qoh. Al-qoh-qohatu minasyaiton, tertawa terbahak-bahak dari setan. Wattabassum minallah, senyum dari Allah. Maksudnya tertawa terbahak-bahak disukai setan, tersenyum disukai Allah. Tapi hadis dengan lafaz seperti ini derajatnya dhaif, ya. Derajatnya apa? Dhaif. Nah, sehingga tidak bisa kita katakan bahwa itu adalah sampai kepada derajat haram, ya. Paling-paling tadi, ya, mengurangi kewibawaan seseorang gara-gara tertawanya terlalu terbahak-bahak. Moga tuh. Babun fi khatamin nubuwah, bab tentang stempel kenabian. Hadis 3652. Anil Zaki bin Abdurrahman qala sami'tu Sa'ibah bin Yazid yaqulu zabat bi farati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna bana ukhti waj'un wa masaha bi ra'si wa ja'ali bil barakah wa tawaddu'a fasariku min wadu'i fakuntu khalfadhi fanadhartu ila khatami baina katifaihi wa idza huwa mithlu zirril hajar. Dari Sa'ib bin Yazid, dia mengatakan dhahabat, telah pergi bi, bersama saya, khalati, bibi saya. Khalah itu bibi dari ibu, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inna, sesungguhnya, ibna ukhti, anaknya saudariku, yaitu keponakanku, waji'un, sakit. Famasaha, lalu beliau mengusap bi ra'si, pada kepalaku. Wada'ali, dan mendoakan padaku, bil barakah, dengan keberkahan. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang sakit, maka silahkan diusap kepalanya, kemudian didoakan. Doakan apa? Keberkahan boleh, doakan kesembuhan juga boleh. Orang sakit itu kalau dipegang kepalanya senang, apa? Bisa menghilangkan apa? Sedikit rasa sakitnya. Wa tawaddaa, dan beliau berwudu. Fasyaribtu, lalu saya meminum, min wudu'i, dari sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebut tabarukan, mengambil barokah. Dan ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk ustadz tidak ada tabarukan dengan sisa wudu ustadz, enggak ada. Tapi bolehnya boleh, maksudnya sisa wudu digunakan untuk minum boleh, enggak ada masalah. Tapi niatnya jangan tabarukan, ya. Niatnya kalau karena haus, nah silakan diminum, enggak apa-apa. Fakumtu, lalu saya berdiri, khalfa dhahrihi, di belakang punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhartu, lalu saya melihat ilal khatam, kepada stempel baina katifaihi, di antara kedua tulang entong-entong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi stempel kenabian itu di tengah-tengah. Dan tulangnya ada kanan, ada kiri, kan. Nah, di tengah-tengahnya itu ada katatnya, ya, ada tulang katat. Nah, di situ itu. Faida, ternyata huwa, stempel tersebut, mislu, semisal zirril hajalah. Apa itu zirril hajalah? Ditafsirkan oleh beliau, az-zirru, yang dimaksud zir itu adalah yuqalu, dikatakan baidun laha, baidun, telur laha, milik burung hajalah.
Jadi zir artinya telur, hajalah burung hajalah. Burung hajalah itu kayak burung merpati, Pak. Kalau saya pernah melihat di internet di Google, hajalah itu diartikan derkuku. Ya. Pernah melihat telurnya burung derkuku atau belum? Sudah, ya? Saya malah belum, Pak. Tapi gampang untuk melihat dari Google, gampang. Ya, segede itu maksudnya. Ya. Jadi tidak terlalu gede, sak kepelan gitu enggak. Ya, tapi seperti telur burung hajalah. Ini tafsiran yang pertama. Ya. Tafsiran yang kedua, zir bukan telur, tapi kancing. Tahu kancing ya? Benik. Terus kalau diartikan benik, maka hajalah jangan diartikan burung, karena burung nggak punya benik. Hajalah itu adalah kerukupan untuk tidurnya pengantin. Apa istilahnya? Kelambu, nih, kelambu pengantin. Zaman dulu kalau ada pengantin itu dibuatkan kelambu, nih, sehingga dia tidur malam pertama nyaman, gak ada nyamuk yang mengganggu. Nah, kelambunya itu supaya tertutup maka ada kancingnya. Kancingnya segede apa? Ya silahkan dilihat pada kebiasaan kelambunya orang-orang Arab. Paling-paling yang mirip besarnya dengan telur burung terkuku tadi. Dua tafsir ini mana yang lebih kuat? Apakah hajalah diartikan telur ataukah hajalah diartikan kelambu? Insya Allah yang lebih kuat adalah yang telur. Makanya Imam Tirmidzi di sini mengatakan baydun laha. Ya, Imam Tirmidzi tidak menyebutkan tafsir yang kedua, tapi memang betul-betul ada tafsir yang kedua tersebut. Nah, sehingga semuanya saya sampaikan supaya nanti kalau ada mengartikan yang berbeda jangan dianggap salah. Itu adalah tafsiran yang kedua dari para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Dan ini semuanya bermaksud menjelaskan bentuknya, besarnya. Jadi besarnya tanda kenabian tadi itu seperti telur tadi atau seperti kancing tadi, ya tidak begitu besar. Monggo. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana adalah khatamu, stempelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yaitu alladzi yang baina di antara katifaihi, tulang entong-entong beliau adalah ghuddatan. Ghuddah itu adalah daging yang menonjol, yang munculnya itu di antara kulit dengan daging yang asli. Hamra, kemerah-merahan. Jadi bukan merah kayak darah, bukan Pak, tapi ada cenderung merah. Kulitnya Nabi kan putih kan, nah maka ini cenderung merah. Besarnya seperti apa? Mithla, semisal baydati, telur al-hamamah, burung dara. Nah, maka tafsiran baydatil hamamah atau hadis baydatil hamamah ini menguatkan tafsiran yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan hajalah diartikan burung. Nah, itu lebih serupa dengan hadis ini. Karena ini juga bicara tentang burung. Jadi ada satu rawi yang bernama Sa'ib mengatakan seperti burung hajalah. Ada rawi lain yang bernama Jabir mengatakan seperti burung hamamah, burung merpati. Yang dimaksud adalah telurnya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang ingin melihat khotam atau stempel tersebut, itu beliau malah sengaja buka, Pak. Nabi paham, ini orang berada di belakang saya itu pasti ingin melihat stempel kenabian saya. Lalu oleh Nabi sengaja dibuka. Nah, seperti ini adalah termasuk memudahkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan dan jangan bikin susah. Ada orang datang ingin melihat stempel kenabian, berarti kan ingin membuktikan betul-betul Nabi atau bukan. Orang kalau sudah membaca kitab Taurat, sudah membaca kitab Injil, insya Allah paham bahwa Nabi punya stempel kenabian tadi. Istilahnya apa? Khotam. Ini boleh juga dibaca khotim. Mau khotam, mau khotim, semuanya bacaannya yang benar. Dan khotam ini artinya bisa bermacam-macam, tergantung situasi kalimatnya. Khotam bisa bermakna stempel, khotam bisa bermakna cincin,
Khotam bisa bermakna penutup. Nah, maka terjemahnya yang mana yang paling cocok itu yang kita pakai. Di sini kalau diartikan cincin nggak cocok karena nggak ada cincin di punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diartikan penutup juga nggak cocok ya, karena ini tidak bicara tentang penutupan Rasulullah terhadap para nabi-nabi yang lain. Ini bicara tentang khatam atau stempel tanda kenabian itu. Berikutnya babun fi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah sifat zahir, bukan sifat batin. Monggo. Hadis 3654 an Jabir bin Samurah qala kana bisa qali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam umusha wa kana la yatafu illa tabassuman wa kuntu idza nadartu ilaihi qultu alul ainani wa laysa bi aqal. Hadis ini dhaif karena ada rawi bernama Hajjaj bin Artah. Ini sudah sering ya. Pokoknya kalau ada nama Hajjaj bin Artah, nah, itu dhaif ya. Ingat-ingat saja gampang Pak. Arto, uang. Nah, itu dhaif ya. Dari Jabir bin Samurah, dia mengatakan karena adalah fi pada saqoi, kedua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humusyatun, ada kecil ya. Jadi betisnya Nabi tidak gendut tetapi kecil. Nah, dan betis yang kecil itu indah. Wa kana, dan adalah beliau la yadhaku, tidak tertawa illa tabassuman, kecuali tersenyum. Wa kuntu, dan adalah aku idza nadartu, jika aku melihat ilaihi, kepada Nabi, qultu, saya mengatakan, akhalu, bercelak, al-ainain, kedua matanya. Walaysa, padahal tidaklah beliau bi akhal, bercelak. Tapi hadis ini kata Imam Tirmidzi hasan ya. Maksudnya apa? Hasan maknanya. Adapun sanadnya dhaif karena ada rawi Hajjaj bin Artah tadi. Dan hadis ini menguatkan hadis sebelumnya, di mana Nabi dikatakan badannya tidak gemuk. Karena kalau badannya gemuk biasanya betisnya juga gemuk. Nah, ini betisnya tidak gemuk, berarti badannya tidak gemuk. Jadi saling menguatkan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya tadi. Kemudian akhal itu adalah orang-orang Arab, ada yang bagian mata, bagian bawahnya ini hitam, Pak. Sehingga kalau kita melihat secara sekilas itu dia pakai celang. Padahal sebenarnya tidak. Seandainya kita bersihkan bagian bawah matanya, ya, tetap saja ada hitam. Ya. Saya punya guru dari Yaman, namanya Syekh Kahali. Nah, itu kebetulan namanya Kahali. Ya. Kahali artinya orang bercela, dan matanya seperti itu. Ya. Jadi orang yang melihat dari jauh seperti bercela, padahal kalau didekati betul-betul sama sekali nggak ada celahnya. Nah, itulah yang disebut sebagai akhal. Dia mengira Nabi bercela, padahal tidak bercela. Artinya apa? Hitam yang ada di bawah mata Nabi itu adalah hitam yang asli, sehingga seolah-olah bercela. Ini mungkin banyak pada orang Arab ya. Kalau orang Indonesia nggak tahu saya apakah banyak ataukah tidak. Maka Ustaz. Hadis 3655 Aisyah bin Samurah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuri ala kami kada kainaini madhusul aki adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam doli'a luas al-fami, mulutnya. Mulut yang luas yadullu, menunjukkan alal fasahah, terhadap kefasihan dalam bicara. Kalau panjenengan ingin lihat penceramah yang mulutnya luas kayak Habib Rizik, mulutnya lebar ya, dan ngomongnya plong ya, plos sekali, sangat fasih sekali beliau. Kalau saya biasa ngomongnya, kadang-kadang kurang fasih karena memang tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashkala al-ainain. Nah, ashkala di sini ada dua tafsiran para ulama. Kita pakai tafsiran yang dikuatkan oleh para ahli bahasa. Yang dimaksud ashkal menurut ahli bahasa itu adalah bagian putihnya mata itu ada merah-merahnya. Dan ini menurut para ulama terpuji karena menunjukkan dia orang yang giat bekerja. Saking giatnya bekerja, banyak bekerja, nah, akhirnya bagian putih dari matanya agak ada merah-merah. Seperti orang yang mungkin banyak begadang mungkin, wallahu alam, nah, maka matanya kemudian memerah yang bagian putihnya itu. Dan Rasulullah memang banyak begadang, tapi begadangnya untuk tahajud, nah, maka muncul merah-merah pada matanya ini. Dalam bahasa Arab ada ashkal, ada ashhal.
Bedanya cuma di huruf ha sama kaf. Kalau ashkal itu merahnya di putihnya. Kalau ashhal itu merahnya di bagian hitamnya. Hitam ada dikit merah-merah. Nah, itu berarti ashhal. Nah, di putihnya maka ashkal. Itu tafsiran yang dikuatkan oleh ahli bahasa. Sehingga nanti kalau ada tafsiran yang lain yang kedua nggak usah dipakai. Karena tafsiran yang lebih kuat adalah yang dikuatkan oleh para ahli bahasa ini. Berikutnya manhusal aqib. Manhus yang sedikit daging al-aqib pada tungkak beliau. Tungkak itu apa, Pak? Tumit. Nah, tumitnya sedikit dagingnya, tidak gendut gitu. Dan itu menurut saya indah ya. Kaki yang bagian tumitnya sedikit begitu indah dipandang. Karena memang Rasulullah dari atas sampai bawah itu semuanya indah dipandang. Dari kepalanya, dari mulutnya sampai matanya, semuanya indah-indah. Kemudian hadis ini dijelaskan pada hadis berikutnya apa makna dari tiga kata ini. Karena tiga kata ini semuanya termasuk lafal-lafal yang gharib. Gharib itu yang jarang dipakai. Doli ini jarang dipakai. Ashkal ini juga jarang. Manhus ini juga jarang. Nah, silahkan dibaca tafsirannya pada hadis berikutnya. Hadis 3656 Anjan begitu misal muwatta para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doli anak kami askal ainati nabu salahabi. Qala sabda kultu isma ma dari kami qala wa samil kami. Kultu ma askal ainati qala qawil syakil ain. Qala kultu ma nabu salahabi qala qawil lahi. Dari Jabir bin Samurah berkata adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam luas mulutnya dan ini menunjukkan kefasihan, yang merah pada putih-putih matanya, yang sedikit daging pada tumitnya. Syu'bah kemudian berkata, saya bertanya kepada Simak, apa yang dimaksud dhali'ul fami? Maka Simak perawi hadis ini mengatakan wasi'ul fam, luas mulutnya. Kalau wasi' itu sudah sering dipakai, tapi kalau dhali jarang dipakai. Saya berkata lagi, apa yang dimaksud ashkalul ain? Maka dia mengatakan tawilu, yang panjang, syaqil ain, sisi matanya. Jadi matanya sisinya panjang ini, artinya luas, panjang. Matanya lebar ini. Nah, ini tafsiran yang disalahkan oleh para ahli bahasa. Ini tafsirannya salah ya. Meskipun yang menafsirkan perawi hadis. Kenapa? Karena perawi hadis tidak semuanya ahli bahasa dengan tingkatan paling tinggi. Ini yang mengatakan siapa? Simak bin Harb. Apakah Simak ini terkenal sebagai ahli bahasa? Tidak ya, biasa aja. Ya orang Arab dia, tapi tidak terkenal sebagai ahli bahasa. Nah, maka lebih bagus ashkal kita artikan yang tadi, yaitu bagian putihnya ada merahnya. Kalau di bagian hitamnya ada merahnya maka ashhal. Diingat-ingat ada ashkal, ada ashhal. Adapun ini tafsirannya disalahkan oleh para ulama. Qultu, saya mengatakan apa yang dimaksud manhusul aqib? Maka dia mengatakan qalilu, sedikit al-lahmi, daging, yaitu pada tumitnya tadi. Muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa fungsinya kita mempelajari tentang ciri-ciri fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, fungsinya supaya kita tambah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sering kita mengatakan kan, tak kenal maka tak sayang. Ya, maka kenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambah sayang lagi. Mengetahui betapa indahnya fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu fungsi yang pertama ya. Yang kedua, fungsinya kalau kita mimpi ketemu Nabi, maka kita bisa mengetahui betul-betul itu memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada orang yang mengaku mimpi Nabi, kita bisa mengetes. Saya tadi malam ketemu Nabi. Nah, kita tanya, matanya gimana? Matanya itu yang bagian hitamnya itu biru, bukan Nabi. Nabi itu matanya hitamnya sangat hitam. Terus kita tanya lagi, bagaimana jari-jari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia katakan jarinya kecil-kecil ya, kayak cewek. Nah, kita katakan bukan Nabi. Salah kan? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam jarinya apa? Tangannya gede-gede ya, menunjukkan kekuatan. Mulutnya bagaimana? Nah, kita bisa mengetahui. Kalau luas, itu Nabi. Kepalanya bagaimana? Nah, kalau besar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alisnya bagaimana? Kalau sambung, ya, itu berarti bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
karena tidak sambung alisnya Nabi antara kanan dengan kiri. Orang Arab kan kadang-kadang terlalu lebat sampai apa? Sambung. Nah, tapi Nabi tidak sambung. Itu semuanya sudah ada dalam hadis-hadis yang sahih. Minimal ada yang mensahihkan kayak tadi ya. Tadi hadis yang panjang tadi kata Syekh Albani dhaif karena sanadnya putus, tapi kata Imam Tirmidzi hasan. Enggak ada masalah kita mengikuti Imam Tirmidzi yang menghasankan, enggak apa-apa. Dan kalau pengen mengetahui yang paling lengkap sifat-sifat Nabi, silahkan baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il, ciri-ciri Muhammadiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya 2 dalam kitab ini. 1, ciri-ciri zahir sama ciri-ciri batin ya. Sifat-sifatnya atau apa perilakunya sama badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya sekitar 400 hadis karya Imam Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi kitabnya banyak, Pak. Tidak hanya kitab sunan ya. Salah satunya adalah kitab Syama'il. Dan kitab Syama'il ini kalau panjenengan sudah tingkatnya lebih tinggi lagi mengikuti majelis-majelis sama ya, maka kitab Syama'il ini setiap bulan Rabiul Awal pasti ada yang membaca. Gak mungkin bulan Rabiul Awal kitab Syama'il gak ada yang baca, gak mungkin. Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka pasti membaca tentang kitab-kitab yang membicarakan Nabi. Nah, yang paling laris adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Hari ini tadi saya juga mendengarkan kitab Syama'il Muhammadiyah pagi-pagi jam 9, Pak. Kalau di sana di negara Arab itu ba'da subuh. Jadi ba'da subuh sekitar jam 5 kan? 6 7, 8, 9 terpaut 4 jam dengan kita Indonesia ya. Di sana pada subuh kita jam 9. Nah, insya Allah nanti malam ada lagi yang membaca kitab Syama'il. Dan Rasulullah itu kalau kita mau pelajari tentang beliau ada 4 ilmu. Yang pertama ilmu tentang sirah. Sirah ini bicara tentang peri hidup Nabi dari kelahiran sampai kematian. Nabi lahir pada tahun berapa, mati tahun berapa, itu maksudnya ilmu sirah. Yang kedua ilmu syama'il, ini tadi ya. Yang ketiga ilmu tentang khasais, keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada selain beliau. Misalnya keistimewaan beliau bisa melihat orang yang ada di belakang. Misalnya keistimewaan beliau keringatnya wangi. Misalnya keistimewaan beliau pipisnya tidak pesing. Misalnya keistimewaan beliau konon itu berarti tidak sahih ya. Tainya kalau ditaruh di bumi, di tanah itu oleh bumi, ditelan bumi. Kalau kita nggak mungkin, Pak. Di mana kita ninggal bekas pasti akan ketahuan ya. Tapi Rasulullah ninggal bekas nggak ketahuan. BAB di satu tempat orang ingin mencari untuk mengambilnya untuk dibuat apa? Sihir, nggak berhasil ya. Karena tidak ada apa? Bekasnya. Itu khasais bagi Nabi Muhammad SAW. Tapi terus terang yang tai tadi apa? Hadisnya memang tidak sahih. Yang terakhir yang keempat adalah ilmu tentang dalail. Dalail itu artinya bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini 4 ilmu tentang Rasulullah, semuanya ada kitabnya masing-masing. Kitab sirah misalnya Nurul Yakin, Syama'il misalnya Syama'il Muhammadiyah tadi, Khasais misalnya Khasais Kubra karya Imam Suyuti, Dalail misalnya Dalail Nubuwah karya Imam Baihaqi. Jadi semua ilmu ini 4 ini ada kitabnya masing-masing. Nah, maka mari kita lebih memperdalam tentang Rasulullah SAW sehingga kita semakin cinta kepada beliau dan semakin bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat disampaikan betul dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.